masa muda yang benar-benar bebas. Di tengah perjalanan mereka tidak sengaja menabrak seekor kambing hingga mati di tempat. Mereka berenam pun langsung turun dari mobilnya untuk melihat kondisi kambing itu. Namun dari belakang terlihat dua pria yang sepertinya mengincar kambing itu. Mereka yakin jika kedua pria itu adalah pemburu dan memberikan kambing itu kepada mereka. Lalu mereka melanjutkan perjalanan, dan singkat cerita mereka pun tiba di pinggir danau. Untuk menjaga kualitas liburan di sana, Jack berinisiatif untuk menyita semua HP yang ada. Kemudian HP itu diletakkan di laci bagian depan mobil mereka. Akhirnya keenam orang itu pun mulai bersenang-senang di lokasi itu. Setelah selesai bersenang-senang, mereka berenam pun berpencar di hutan itu untuk mencari jamur yang akan menjadi santapan malam. Jack merupakan satu-satunya orang yang memahami tentang jamur. Ia terlihat sangat profesional untuk mengetahui tentang jenis-jenis jamur dan juga bisa membedakan jamur mana yang aman dikonsumsi dan yang mana yang beracun. Tak lama setelah masuk ke dalam hutan, Jack melihat ada sebuah jamur dengan bintik hitam. Ia pun memberitahu Lisa dan Troy bahwa jamur itu disebut dengan jamur kematian, di mana tanaman itu biasanya tumbuh sekali saja di musim tertentu. Jamur itu dinamakan seperti itu karena bagi siapapun yang mengkonsumsinya, maka mereka akan mengalami halusinasi dan beberapa kemampuan aneh lainnya. Kemudian Jack mengajak Lisa dan Troy untuk memperingatkan yang lainnya agar menjauhi jamur yang memiliki bintik hitam itu. Selagi mengumpulkan jamur lain, scene berpindah dan memperlihatkan Tara yang tengah berjalan sendirian di tengah hutan. Ia juga sempat melihat Holly dan Bluto yang sedang berduaan. Dan di sini terlihat bahwa Bruto ingin melakukan pergenjotan dengan Holly. Namun Holly menolaknya karena ia sudah memiliki pacar, yaitu si Troy. Lalu Tara menemukan sebuah jamur yang menurutnya cukup menarik karena memiliki bintik hitam di atasnya. Tara yang tidak pernah memakan jamur akhirnya tanpa ragu-ragu langsung melahap jamur itu. Dan seketika Tara pun mengalami kejang-kejang. Di alam bawah sadarnya, Tara melihat Jack yang mendekati dirinya dan memberikan nafas buatan. Tapi tak lama setelah itu, Jack pun benar-benar datang dan melakukan persis yang Tara lihat di alam bawah sadarnya itu. Setelah Tara kembali sadar, ia pun memberitahu Jack bahwa dirinya bisa melihat masa depan. Jack pun sadar jika Tara memakan jamur kematian. Akhirnya ia segera membawanya menuju ke tenda dan menyuruh Tara untuk beristirahat. Hari pun sudah malam. Jack pun merebus jamur yang telah mereka dapat tadi untuk dijadikan makan malam. Sementara Tara berada sendirian di tendanya karena masih beristirahat. Di sana ia melihat Jack yang menceritakan kisah horor di alam bawah sadarnya. Tak lama setelah itu, Jack pun kembali melakukan persis seperti yang diimpikan oleh Tara. Di mana teman-temannya itu meminta Jack untuk menceritakan kisah horor yang sering terjadi di Irlandia. Jack pun akhirnya menceritakan urban legend yang tempatnya tak jauh dari lokasi perkemahan mereka, di mana di sebuah kastil terdapat biarawan yang membunuh adiknya sendiri. Setelah Jack selesai bercerita, mereka pun memutuskan untuk kembali ke tenda masing-masing dan beristirahat. Namun Troy dan Holly memutuskan untuk bercocok tanam di malam itu. Di tengah permainan ia merasa ada yang mengintai mereka. Akhirnya Troy langsung keluar dari tendanya dan memarahi Bruto karena ia merasa Bruto lah yang mengintip permainan mereka. Bruto dan Troy pun bertengkar karena kesalahpahaman itu. Sampai akhirnya Jack muncul dan mengaku jika ialah yang tadi keluar dari tenda dan Jack hanya ingin buang air kecil. Karena hal itu Bruto dan Troy pun akhirnya berdamai dan mereka kembali ke tenda. Namun pacar Bruto sekarang merasa marah atas pertengkaran yang terjadi tadi. Dan ia pun menyuruh Bluto untuk tidur di luar saja. Karena cuaca di luar cukup dingin, akhirnya Bluto merasa lapar. Dan akhirnya ia memakan semua jamur rebus yang tersisa. Ia juga meminum teh halusinogen yang sebenarnya Jack akan bagikan pada keesokan paginya. Sementara itu Tara yang sedang tertidur kembali mendapatkan penglihatan. Di sana ia melihat Bluto yang berhalusinasi parah, sehingga ia berjalan sendirian ke hutan dan berbicara kepada sapi. Namun di tengah perjalanan pulang, ia ditangkap oleh sosok misterius yang akhirnya membunuh Bluto. Mimpi buruk itu membuat Tara terbangun dari tidurnya. Tara yang khawatir dengan Bluto langsung mencari Bluto di tendanya. Namun sayang Bluto tidak ada di sana. Tara pun bergegas mencari Bluto ke tengah hutan. Dan akhirnya ia menemukan Bluto di tengah hutan.
Namun Bluetooth terlihat benar-benar teler dan halusinasinya sangat kacau, hingga ia mengobrol dengan sapi. Kejadian itu membuat Tara semakin yakin jika jamur itu membuatnya bisa melihat masa depan. Dan saat mereka sampai ke tenda, mereka pun memutuskan untuk beristirahat karena hari yang sudah malam. Keesokan paginya, Lisa terbangun dan sangat terkejut melihat rambutnya yang sudah terpotong. Ia pun sadar jika ini adalah ulah dari Bluto. Namun ia tidak menemukan Bluto di mana-mana. Lisa pun bertanya kepada Tara dan akhirnya Lisa dan Tara bergegas mencari Bluto di tengah hutan. Di perjalanan, Tara memberitahu Lisa tentang penglihatannya mengenai Bluto yang akan meninggal karena dibunuh sosok misterius. Namun Lisa tidak menghiraukan itu karena ia terlanjur kesal perihal rambutnya yang terpotong. Karena tak kunjung menemukan Bluto, Tara dan Lisa pun memutuskan untuk kembali ke tenda, lalu mengajak mereka semua untuk mencari Bluto. Namun ternyata di tenda tidak ada satu orang pun yang mengetahui di mana Bluto berada. Dan akhirnya mereka berinisiatif untuk menelpon pihak kepolisian untuk membantu mencari temannya yang hilang karena hutan merupakan tempat yang cukup berbahaya. Mereka pun kembali ke mobil, namun sayang semua ponsel yang ada di sana sudah menghilang karena sepertinya jalan sudah buntu. Mereka pun berpencar untuk mencari Bluto bersama-sama. Saat sedang menelusuri hutan, Tara melihat sosok misterius yang mencoba mendekati ke arahnya. Ia pun langsung berlari ketakutan dan teman-temannya tak melihat apa-apa ikut refleks berlari bersama Tara. Namun di tengah hutan itu, Lisa dan Holly pun bertengkar karena sedikit kesalahpahaman. Mereka yang sedang bertengkar pun akhirnya terjatuh ke sebuah lubang. Di sana Lisa mencoba meraih tangan yang ia kira akan membantunya keluar dari lubang itu. Namun ternyata tangan itu adalah tangan dari mayat Bluto. Lisa pun berteriak histeris karena Bluto telah tewas mengenaskan. Di saat yang sama mereka mendengarkan suara-suara misterius. Dan ketika Tara mengeceknya, ia melihat sosok berjubah hitam yang mencoba mendekati mereka. Alhasil Tara dan temannya pun menjadi ketakutan. Mereka berusaha menjauh dari sosok tersebut. Sayangnya saat mereka berlari, Holly terpisah dari yang lainnya. Sedangkan Tara terjatuh karena ia tersandung akar pohon yang melintang. Tara pun akhirnya pingsan dan kembali mendapatkan penglihatan. Di dalam penglihatannya, Tara melihat Holly mendatangi sebuah kabin di tengah hutan itu, yang ternyata dimiliki oleh dua pria yang ada di awal film tadi. Dan benar saja, Holly pun melakukan semua persis seperti yang ada di dalam penglihatan itu. Di sana, Holly mengetuk pintu itu dan meminta pertolongan, yaitu untuk meminjam telepon. Pria itu pun menyuruh Holly untuk masuk terlebih dahulu. Dan ternyata Holly diberikan pinjaman telepon rumah yang sama sekali tidak aktif. Karena Holly berpikir jika itu adalah jebakan, akhirnya Holly meminta izin untuk meminjam toilet. Ia pun berpikir bagaimana ia bisa keluar dari sana. Namun saat Holly mengintip melalui sela-sela lubang dari kamar mandi itu, ia melihat kedua pria itu sedang melawan sosok misterius berjubah hitam. Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba sebuah tangan terlihat masuk dan mulai menyakiti Holly. Dan Tara melihat hal itu dalam penglihatannya dengan jelas. Di tempat lain, Jack dan Troy mulai mendapatkan gangguan di hutan itu juga. Hingga akhirnya ia melihat mayat yang tidak dikenal dengan tulisan kematian pada tangan mayat itu. Akhirnya Tara pun kembali sadar dan mulai mencari teman-temannya yang lain. Ia pun bertemu Lisa dan tak lama setelah itu Troy dan Jack juga terlihat berada di seberang danau. Mereka berempat pun berencana untuk bertemu di sebuah kastil yang tak jauh dari sana. Tak berselang lama, Tara kembali mendapatkan penglihatan tentang Holly yang ketakutan. Dan kedua pria lusuh itu pun mencoba untuk membantunya. Namun sayang Holly malah kabur dari sana yang akhirnya ia pun dibunuh oleh sosok misterius. Tara pun terbangun dari penglihatannya. Ia menyuruh Lisa untuk mencari mayat dari Holly di pinggir danau. Dan benar saja, mereka akhirnya menemukan Holly yang sudah terbujur kaku tak bernyawa. Akhirnya kejadian ini pun membuat Lisa menjadi percaya dengan kemampuan Tara untuk melihat masa depan. Lisa pun bertanya kepada Tara siapa yang selanjutnya akan diburu si makhluk misterius. Dan Tara pun menjawab bahwa dirinya lah yang menjadi target selanjutnya. Setelah mendengar hal itu, Lisa pun memilih untuk menjauh dari Tara.
agar keselamatannya tidak terancam. Namun tiba-tiba Tara mendapatkan penglihatan lagi, di mana kali ini Lisa sedang berjalan sendirian menjadi sasaran empuk bagi pembunuh misterius itu. Setelah Tara tersadar, ia pun berniat mencari Lisa untuk menyelamatkannya. Namun sayang, semua sudah terlambat karena Lisa ditemukan tewas mengenaskan di tangan pemburu misterius itu. Setelah itu Tara pun langsung menuju ke kastil untuk bertemu Jack dan Troy. Namun saat ia sudah berada di kastil itu, ia tidak dapat menemukan mereka. Sementara di sisi lain, memperlihatkan Jack dan Troy yang sangat-sangat ketakutan. Mereka berdua pun bersembunyi, namun sayang Troy tertangkap dan langsung dibunuh oleh sosok misterius itu. Jack pun memilih untuk melompat dari kastil itu karena ia sangat ketakutan. Lompatan itu membuat kaki Jack menjadi patah. Namun ia beruntung karena ada Tara di sana yang sekarang bisa menuntun Jack untuk kabur dari makhluk pembunuh itu. Mereka berdua akhirnya kembali ke tengah hutan untuk bersembunyi. Di sana mereka kembali melihat sosok berjubah hitam itu. Tara pun langsung mencari makhluk itu dengan maksud melawannya dengan membawa sebuah kapak. Namun saat Tara menoleh ke belakang, ia melihat Jack yang kini sudah terluka dan sekarat. Jack pun akhirnya tewas. Tara pun merasa sedih karena semua teman-temannya tewas di tangan pembunuh misterius ini. Dan ia seorang diri di tengah hutan belantara itu. Saat Tara kembali melihat sosok pembunuh berjubah hitam itu, Tara langsung berlari ketakutan. Namun sayang, ia kembali tersandung akar yang melintang dan Tara pun pingsan seketika. Tara pun terbangun dengan petugas yang ada di sekelilingnya. Ia ditemukan tak berdaya dan kini tim medis dan polisi bekerja sama untuk menangani kasus yang menewaskan kelima teman dari Tara itu. Kedua pria pemburu yang ada di awal film pun terlihat ditangkap karena dituduh sebagai pelaku pembunuhan itu. Pada perjalanan menuju rumah sakit, ponsel dari Tara berbunyi, di mana hal itu menyebabkan Tara melihat kilas balik semua yang telah terjadi. Dan ternyata Tara adalah pelaku dari semua pembunuhan yang terjadi di hutan. Ia melakukan itu karena terpengaruh dari jamur kematian itu. Dan ia juga pelaku yang menghilangkan HP milik teman-temannya itu. Tara yang kini masih dalam pengaruh jamur kematian itu dengan keji membunuh petugas medis dan supir yang ada di mobil itu.